Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ada satu pertanyaan berkaitan dengan bagaimana hukum orang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa Ramadan. Apakah wajib mengqadha saja atau hanya membayar fidyah saja? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita cek dulu di dalam hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Abu Dawud pernah bersabda, Innallaha wada'a 'anil musafir as-sauma wa syatara as-salati wa 'anil hamili wal murdi'i as-sauma. Hadis riwayat Abu Dawud, sesungguhnya Allah meringankan beban orang musafir, boleh tidak berpuasa dan boleh menjamak sholat, jamak qashar, dan meringankan beban wanita hamil dan menyusui, boleh tidak berpuasa. Berdasarkan hadis ini, maka wanita yang hamil dan menyusui boleh berbuka. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah konsekuensi hukumnya? Bagaimana caranya dia membayar atau mengganti puasa yang telah dilewatkan? Oleh karena itu, maka Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara tegas, secara eksplisit, secara langsung. Hanya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang yang sakit, orang yang lanjut usia, dan orang yang musafir. Demikian juga di dalam hadis Nabi tidak disebutkan. Oleh karena itu, maka disinilah terjadi perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama. Maka sebaiknya kita kembalikan kepada kitab-kitab fikih, diantaranya kitab fikih mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 57 disebutkan, wa yajibul muddu ma'al qada'i ala hamilin wa murdi'in aftarata lil khawfi 'alal waladi. Yang artinya, dan wajib untuk membayar satu mud, fidyah, satu mud 700 gram, beserta dengan qadha puasa, harus dibayar puasanya sekaligus. Jadi fidyah dan qadha sekaligus. Ala hamilin, bagi wanita hamil, wa murdi'in, dan menyusui yang takut akan kondisi anaknya. Jadi apabila khawatir kondisi janin atau kondisi bayi yang disusui, maka dua-duanya sekaligus, yaitu fidyah dan mengqadha puasa. Apa yang dimaksud ketakutan terhadap anak? Di sini kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 242, al-khawfu ala isqatihi binisbati lil hamili wa ala qillatil labani binisbati lil murdi'i. Yaitu khawatir jika janin akan keguguran jika dia berpuasa, dan kurangnya atau sedikitnya ASI, air susu ibu, apabila dia memaksakan diri untuk berpuasa. Maka ketika dia takut seperti itu, maka ini adalah qadha dan bayar fidyah. Adapun kondisi yang kedua dijelaskan, idza aftarata khaufan ala anfusihima fa innahu yajibu alaihimal qadha'u bila fidyatin kal maridi al marjuil bur'u wa in dhamma li dzalikal khaufu ala al waladi li annahu waqi'un taba'an. Bahwa apabila wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa karena takut kepada dirinya sendiri, misalnya dia dehidrasi, atau dia muntah, atau dia lemah, maka boleh dia wajib mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Kenapa mengqadha saja? Kal maridi, seperti orang yang sakit, yang diharapkan kesembuhannya. Dan apabila kondisinya juga khawatir dua-duanya, khawatir sang anak dan khawatir diri wanita tadi, maka ini statusnya hanya mengqadha puasa saja. Adapun kondisi fisik dari wanita hamil dan menyusui ini disesuaikan dengan saran konsultasi dari dokter atau bidan, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq juz 2 halaman 273, wa ma'rifatu dzalika bit tajribati au bi ikhbari at-tabibi thiqati au yaghlibu dhannu. Jadi mengetahui bagaimana kondisinya tadi disesuaikan dengan pengalaman, kebiasaan, atau dari informasi dokter atau bidan.
Nah, di sini perlu ditegaskan ada pendapat yang ringan, yaitu diantaranya pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berdua berpendapat hanya membayar fidyah saja. Sebagaimana dalam penjelasan kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 343, marwiyun an Ibni Umar wa Ibni Abbasin annahuma yut'imani wala qada'a alaihima. Bahwa diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa wanita hamil dan menyusui tadi cukup dia membayar fidyah saja, ya, tidak ada qada puasa. Juga disebutkan di dalam Fiqhus Shiyam karya Dr. Yusuf Qaradawi juz halaman 73, wa madhabu Ibni Umar wa Ibni Abbasin minas sahabati wa Ibnu Jubair minat tabi'in anna alaihimal fidyata ayil it'ama wala qada alaihima. Bahwasanya madhab Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari sahabat dan Ibnu Jubair dari tabi'in bahwasanya wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa hanya membayar fidyah saja atau memberi makan. Maka di sini Dr. Yusuf Qaradawi memberikan satu alternatif solusi. Pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini boleh diterapkan bagi wanita hamil dan menyusui yang terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Ya, misalnya anaknya banyak, jadi tahun ini dia hamil, kemudian 2 tahun berikutnya menyusui, dan tahun selanjutnya hamil dan menyusui, dan begitu seterusnya. Ya, tidak ada kelonggaran, maka bisa memakai pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengeluarkan fidyah saja. Ya, ini biasanya wanita zaman dulu, orang-orang tua kita yang biasa punya anak banyak. Ya, adapun wanita zaman sekarang ini rata-rata anaknya sedikit dan memiliki banyak kelonggaran berpuasa, ya, qada, maka Dr. Yusuf Qaradawi menyarankan supaya ini mengikuti pendapat para fuqaha, ya, di antaranya mazhab Syafi'i, tetap dia ada qada, ya, qada puasanya karena ada kelonggaran puasanya. Jadi di sini kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa apabila kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya, takut kepada bayi, anak atau bayi janin, maka dua-duanya qada puasa dan fidyah. Apabila takut dirinya sendiri atau kedua-duanya, maka cukup hanya mengqada saja. Bagaimana jika tidak mampu, dalam keadaan tidak ada uang atau beras sama sekali, maka dibolehkan di situ didispensasi, ya, tidak ada kewajiban fidyah. Sebagaimana dalam I'anatul Talibin juz 2 halaman 241, wa kharaja bihil faqirul mu'asiru hina idzin fala fidyata alaihi. Dan dikecualikan bagi orang fakir miskin yang kesulitan membayar, tidak punya uang, tidak punya beras, maka pada saat itu dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Ini salah satu keringanan di dalam agama Islam. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.